kau. A few moments later. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Nera Faksela. Saya Fiona Silalahi. Di sini kami akan menjawab pertanyaan enzim dan metabolisme dalam bentuk interaksi. Selamat datang semuanya. Tanya apa sih? Ini loh, kan aku ada tugas nih dari Google Form, tapi aku gak dapat jawabannya dari buku. Soalnya gimana? Ini loh tentang materi dari pelajaran biologi tentang enzim dan metabolisme. Mungkin aku bisa bantu jawab deh. Ini soalnya kamu tahu nggak pengertian metabolisme? Baru itu kayak bagaimana enzim membantu proses metabolisme. Kamu tahu nggak? Aku tahu banget, metabolisme adalah serangkaian proses kimiawi yang terjadi di dalam organisme hidup untuk mempertahankan kehidupan. Nah, bagaimana enzim membantu proses metabolisme? Dengan aktivitas enzim dapat diatur melalui berbagai mekanisme seperti inhibis dan aktivis, memungkinkan tubuh untuk menyesuaikan laju metabolisme untuk kebutuhannya. Apa nih kira-kira kamu kurang? Ini loh, sebenarnya masih ada 3 lagi sih. Kamu mau kan bantu aku? Aku mau banget sebagai teman. Jadi ada yang soal yang kedua itu dari Google Formnya itu ini loh, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim tersebut. Oh, faktor-faktornya pertama ada suhu, yang kedua ada pH, yang ketiga ada konsentrasi substrat, yang keempat ada konsentrasi enzim, yang kelima ada aktivator, dan yang keenam ada inhibitor. Oh, kalau ini yang nomor 3, kalau ini pertanyaan tentang bagaimana karbohidrat yang berasal dari makanan yang kita makan dapat diubah menjadi energi untuk beraktivitas. Lalu itu apa kamu tahu nggak tahapan-tahapannya untuk proses tersebut? Sebentar, kayaknya aku lupa deh. Aku ingat. Yang pertama ada pencernaan dan penyerapan karbohidrat yang dikonsumsi dalam makanan seperti pati, gula, dan serat mulai dicerna di mulut oleh enzim amilase yang terdapat dalam air liur. Kedua ada transportasi glukosa ke sel. Setelah glukosa diserap ke dalam darah, hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas akan membantu glukosa masuk ke dalam sel-sel tubuh. Yang ketiga ada glikolisis. Di dalam sel, glukosa akan mengalami proses glukosis yang merupakan tahap awal dari metabolisme karbohidrat. Yang keempat adalah siklus Krebs. Piruvat yang dihasilkan dari glukosa kemudian memasuki mitokondria sel dan diubah menjadi asetil-CoA yang kemudian masuk ke dalam siklus Krebs. Yang kelima adalah rantai transport elektron. NADH dan FADH2A menghasilkan dalam siklus Krebs yang kemudian digunakan dalam rantai transport elektron di dalam mitokondria dengan terakhir adalah produksi ATP. Secara keseluruhan dari satu molekul glukosa dapat dihasilkan sekitar 30-32 molekul ATP. Ada lagi nggak? Ini yang terakhir, kamu tahu nggak tentang fermentasi? Yaitu apa itu fermentasi? Lalu itu apakah tubuh manusia juga dapat melakukan proses fermentasi? Dan kenapa fermentasi itu dapat terjadi gitu loh? Aku jawab ya. Fermentasi adalah proses kimiawi yang mengubah senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Proses ini biasanya terjadi dalam kondisi anaerobik, yaitu tanpa oksigen. Tubuh manusia juga dapat melakukan proses fermentasi loh. Tubuh manusia dapat melakukan fermentasi. Proses ini disebut juga dengan fermentasi asam laktat. Mengapa terjadi? Itu karena mikroorganisme seperti ragi atau bakteri mengubah gula menjadi energi dalam kondisi anaerob. Proses ini menghasilkan produk sampingan seperti alkohol, asam laktat, dan gas sebagai bagian dari metabolisme untuk bertahan hidup. Itu aja yang aku bisa jawab. Ih, makasih lo udah bantuin aku. Ini ada semua lo jawabannya dari Google Form ini. Makasih lo sebelum. Hai. Kamu lagi kenapa? Aku ngeliat soal Google Form ini, tapi aku nggak tahu jawabannya apa. Aku
pusing deh. Pusing. Emang soalnya tentang apa sih? Tentang enzim dan metabolisme. Bagaimana proses fermentasi dapat menghasilkan alkohol. Gampang, mulai 3 tahap. Pertama itu ada penguraian gula. Mikroorganisme ini mengubah gula menjadi yang bentuk paling sederhana, lalu itu diubah menjadi energi dalam bentuk ATP. Lalu yang kedua ada glikolisis. Gula ini diubah menjadi pirufat melalui proses glikolisis yang kemudian akan dijadikan dalam bentuk energi, yaitu ATP. Lalu itu proses yang terakhirnya itu ada pembentukan etanol. Dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen, pirufat diubah menjadi etanol dan oksigen. Raja, ada lagi nggak? Ada ini selain karbohidrat, senyawa apa yang dapat dijadikan sumber energi? Itu ada 2. Yang pertama itu ada lemak. Lemak ini dipecah menjadi asam lemak dan gliserol dan kemudian dimetabolismekan untuk menghasilkan sejumlah energi dalam bentuk ATP. Nah, yang kedua itu ada protein. Protein ini dipecah menjadi asam amino dan kemudian masuk ke dalam jalur metabolisme yang lainnya untuk menghasilkan protein melalui proses degradasi protein. Nah, itu ada lagi nggak? Faktor apa aja yang mempengaruhi proses fotosintesis? Apa maksud dari fotosintesis yang dilakukan tumbuhan? Oke, faktor yang mempengaruhi fotosintesis itu yang pertama ada intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahayanya, semakin cepat juga laju pertumbuhan fotosintesisnya hingga mencapai titik jenuh. Dan yang kedua itu ada karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksidanya, semakin cepat juga proses fotosintesisnya. Dan yang ketiga itu ada suhu. Terlalu tinggi atau terlalu rendahnya suhu dapat menghambat proses fotosintesis tersebut. Lalu itu yang keempat ada air. Air ini merupakan bahan baku utama dalam fotosintesis. Yang terakhir itu ada klorofil. Jumlah dan kesehatan klorofil dapat mempengaruhi penyerapan cahaya untuk proses fotosintesis tersebut. Lalu itu hasil dari fotosintesis itu yang pertama itu ada glukosa. Glukosa ini sebagai sumber energinya. Lalu itu yang kedua ada oksigen. Oksigen ini merupakan produk dari hasil sampingannya. Lalu itu ada lagi nggak? Kamu dari tadi ngejelasin fotosintesis. Fotosintesis itu apa sih? Bagaimana fotosintesis dapat menghasilkan senyawa organik? Faktor apa aja yang mempengaruhi fotosintesis itu? Oke, yang pertama itu ada fotosintesis. Apa sih itu fotosintesis? Fotosintesis itu merupakan proses di mana tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri yang lainnya mengubah energi matahari menjadi glukosa. Lalu itu bagaimana fotosintesis menghasilkan senyawa organik, yaitu melalui 2 tahapan. Yang pertama ada tahap gelap dan tahap terang. Yang pertama saya akan membahas tahap terang. Tahap terang ini cahaya matahari diserap oleh klorofil. Lalu itu kemudian digunakan untuk memecah molekul air atau H2O menjadi hidrogen atau H dan O2 atau oksigen. Yang kemudian energi tersebut akan disimpan dalam bentuk ATP. Lalu itu ada yang kedua ada tahap gelap. ATP ini digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Yang dimana glukosa ini kita ketahui sebagai sumber energi pada tumbuhan tersebut. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di soal kamu yang nomor 7. Yang pertama itu ada intensitas cahaya, di mana semakin tinggi intensitas cahaya, semakin cepat juga laju fotosintesisnya. Yang kedua itu ada karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksidanya, semakin cepat juga pertumbuhan fotosintesisnya. Laju fotosintesis itu apa saja sih faktor yang mempengaruhi fotosintesis? Seperti yang sudah saya jelaskan di soal kamu yang nomor 7 tadi. Yang pertama itu ada intensitas cahaya, yang dimana intensitas cahaya ini jika semakin tinggi maka laju fotosintesisnya akan semakin cepat juga. Berarti yang kedua ada karbon dioksida. Semakin banyak karbon dioksidanya, semakin cepat juga fotosintesisnya. Yang ketiga ada suhu. Terlalu tinggi atau terlalu rendah yang suhu dapat menghambat proses fotosintesis tersebut. Berarti yang keempat ada air. Air ini merupakan bahan baku utama dalam fotosintesis. Lalu yang terakhir ada klorofil. Jumlah dan kesehatan klorofil dapat mempengaruhi penyerapan cahaya terhadap fotosintesis tersebut. Nah itu aja, masih ada nggak? Udah nih. Kasih ya. Sama-sama.